Halo teman, waspada akhir November DC lapangan gencar diturunkan. Nah, berita ini menjadi sangat penting buat teman-teman yang sudah tidak punya uang sedikit pun untuk membayar tagihan atau malah melunasi tagihan karena terbebani dengan masalah neraca keuangan. Jadi sekarang akhir bulan ini mungkin developer akan lebih sering ke rumah teman-teman karena berbagai macam hal. Jadi saya rangkum semua isinya, mohon simak video sampai habis ya teman. Nah, yang pertama teman-teman harus tahu jika umpamanya developer itu bekerja berdasarkan request dari pinjaman online. Jadi dia tidak berdiri sendiri, dia pihak ketiga yang disewa oleh pinjaman online untuk menagih teman-teman. Jadi ini harus diperhatikan sama sekali sama teman-teman. Jadi developer ini lepas dari pinjaman online, dia cuma orang yang dibayar untuk menagih teman-teman. Ini perlu teman-teman perhatikan. Nah, di akhir tahun atau akhir bulan ini mungkin developer akan lebih sering ke rumah teman-teman. Kenapa? Karena ya kita tahu untuk developer itu punya target harian yang harus dicapai, target mingguan yang harus diselesaikan. Nah, misalnya nih target harian hari ini harus bisa untuk closing 5 orang untuk membayar tagihan atau 10 orang untuk membayar tagihan, seperti itu. Jadi target itu harus dicapai oleh developer. Kalau umpamanya tidak dicapai, maka otomatis orang itu akan dapat penilaian buruk dari yang namanya pinjaman online dan developer itu akan dipecat serta-merta karena tidak memenuhi target. Ya seperti karyawan pabrik tidak memenuhi target langsung dipecat, seperti itu ya teman. Developer juga seperti itu, jadi dia bekerja mati-matian, bekerja keras untuk lebih sering menagih teman-teman karena harus mencapai target harian ini. Jadi dia istilahnya karyawan lepas, seperti itu teman. Jadi jika teman-teman sudah punya pengetahuan tentang ini, teman-teman kan sudah tahu jika memang dia datang ke sini karena dia juga dikejar target untuk closing targetnya. Jadi harus teman-teman tahu terlebih dahulu. Nah, untuk yang kedua, pinjaman online juga lebih concern masalah yang namanya penagihan pinjaman online ini agar cepat-cepat untuk tutup tahun lebih bagus ya teman. Karena kita tahu untuk tutup buku akhir tahun itu sangat penting sekali untuk penilaian pinjaman online ke OJK. Jadi setiap akhir tahun kan ada laporan dari OJK tentang masalah pinjaman online ini dan dilihat semua ya teman, apakah bagus atau tidak tahun ini ataukah jelek tahun ini. Nah, itu pengaruh kepada yang namanya galbay. Nah, untuk masalah galbay atau kredit macet itu biasanya mengacu ke 5% lebih ya teman. Kalau tidak menyampai target itu maka akan kena sanksi dari OJK. Nah, banyak sekali pinjaman online yang kena sanksi. Kita tahu untuk aplikasi kemarin seperti EasyCash, ShopeePayLater, Akulaku, Kredivo juga kena sanksi kecil-kecilan dari OJK karena jumlah kredit macetnya lebih dari 5%. Nah, harusnya kan lebih kecil dari 5%, misalnya 3%, 4% atau malah 1% itu lebih bagus ya teman. Jadi semakin tinggi tingkat galbaynya itu akan kena sanksi dari OJK. Jadi jika kita ingin membangkrutkan developer atau pinjaman online, kita bisa galbay saja. Nah, itu akan dapat penilaian buruk dari OJK dan akan kena sanksi. Nah, kemarin ShopeePayLater lebih ekstrim lagi ya teman. Jadi ShopeePayLater ini malah melunasi tagihan-tagihan kecil di aplikasinya. Jadi dia takut kepada OJK dan dia melunasi tagihan-tagihan kecil, misalnya 300.000, 200.000 di tagihan ShopeePayLater itu dilunaskan oleh ShopeePayLater. Kenapa? Untuk menurunkan tingkat kredit macet dari ShopeePayLater ini. Jadi yang kemarin kan 5% lebih, sekarang turun drastis sekitar 2-3%. Jadi ini bisa membuat win-win solution ya teman. Jadi kita yang punya hutang sedikit di ShopeePayLater bisa lega karena tidak perlu bayar. Di sisi lain ShopeePayLater juga tidak akan kena dari denda dari OJK karena tingkat kredit macetnya kecil. Nah, ini win-win solution. Nah, untuk aplikasi besar tidak menerapkan ini ya teman. Jadi dia lebih kekeh untuk menurunkan developernya lebih banyak ke rumah teman-teman, membayar orang yang ingin menagih teman-teman lebih banyak. Jadi ini lebih ekstrim lagi teman. Seperti EasyCash, Akulaku, Kredivo ini juga lebih ekstrim membayar orang untuk menagih teman-teman. Jadi teman harus lebih berhati-hati ke depannya karena bulan ini, tahun ini kemungkinan besar developer akan lebih banyak lagi dari tahun kemarin atau bulan kemarin karena mereka memenuhi target harian dan juga target untuk closing tutup buku. Jadi teman harus tahu tentang masalah ini dan ke depan jika umpamanya ditagih developer, teman harus lebih kuatkan mental, tidak perlu takut. Nah, saya sudah banyak buat video tentang edukasi buat teman-teman yang ditagih developer, cara menghadapinya, cara menguatkan mental, cara edukasi agar lebih bagus ke depan, agar bisa menghadapi developer lebih baik lagi. Ya, saya video singkat dari saya, semoga bermanfaat. Tetap semangat ke depannya lebih baik.